Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pengerjaan tampilan dari undangan pernikahan, yaitu membuat section dari journey atau kisah cinta dari kedua mempelai. Untuk kodenya bisa kalian cek di Notion. Saya coba perlihatkan dahulu untuk tampilan visualnya. Saya copy paste di bagian sini. Pastikan sectionnya itu satu level semuanya agar tidak terjadi error. Saya coba save, kemudian saya coba jalankan kembali menggunakan npm run dev dan juga php artisan serve. Saya coba refresh di sini, lalu saya scroll ke bawah, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari journey section atau kisah cinta dari kedua mempelai. Ada judul di sini, kemudian ada item pertama, kedua, dan sebagainya yang terdiri dari tanggal, kemudian judul, kemudian deskripsinya. Untuk pembuatannya itu akan saya coba jelaskan kelas-kelasnya. Yang pertama itu kita tambahkan pengecekan terlebih dahulu dari variabel data journey ini seperti yang galeri. Kita akan menampilkan section ini jika data journey-nya itu ada ya, seperti ini. Bisa kita cek data journey-nya itu yang ada di sini. Jadi jika nanti data journey-nya itu kosong atau empty array seperti ini, maka section ini tidak akan ditampilkan. Ini adalah data-datanya. Yang pertama ada title 1, kemudian ada deskripsinya itu story 1, lalu kita set tanggal dari kejadian atau event dari kedua mempelai. Oke, ini ada sekitar 5 data, jadi sudah muncul semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk awalnya kita buat text section, kelasnya itu sama seperti yang lain, yaitu lebarnya 100%, kemudian tingginya itu auto, tetapi ada minimum tinggi, kita set seukuran layar pengguna, kita urutkan juga secara vertikal untuk item-item di dalamnya. Untuk paddingnya juga sama, secara horizontal 40 pixel, vertikal 80 pixel. Untuk backgroundnya juga kita set sama, yaitu ada background fix, background cover, background no repeat, dan background center, agar si backgroundnya itu diam di tempat dan tidak ditampilkan berkali-kali gitu, jadi cukup satu ini saja. Untuk item center sendiri, agar item di dalamnya diposisikan di tengah-tengah secara horizontal. Kemudian untuk backgroundnya sendiri kita set sama dengan background galeri, yaitu filenya temp01 background profile.wp yang ini. Oke, kemudian untuk di dalamnya ada judul menggunakan font family Berkshire dengan ukurannya itu sekitar 60 pixel yang ini. Selanjutnya ada wrapper dari journey section ini. Jadi kita buat satu buah div untuk menjadi wrapper dari item-item ini. Yang pertama itu ada class flex dan flex call, yang artinya kita akan urutkan secara vertikal untuk item-item di dalamnya. Lalu ada padding X10 atau padding horizontal sekitar 40 pixel. Lalu ada margin top sekitar 40 pixel juga. Kemudian untuk item center ini, agar tampilannya itu ditampilkan secara horizontalnya itu berada di tengah-tengah.
Untuk full adalah ukuran lebarnya 100% dengan kita akan menggunakan teks yang tipis. Jadi dicetak secara tipis untuk defaultnya. Yang pertama, kemudian di dalam wrapper ini yang pertama adalah div untuk lingkaran di sini. Jadi kita set width dan tingginya itu 20 pixel. Lalu ada border radius menggunakan kelas yang rounded full agar tercipta efek bulatan seperti ini. Jadi ini sebenarnya kotak, tetapi karena ada border radius yang banyak, jadi menimbulkan efek lingkaran. Untuk warna backgroundnya kita set biru kehitaman seperti ini. Selanjutnya ada item kedua di sini adalah merupakan garis yang ini. Kita set width-nya itu 1 atau 4 pixel dengan tingginya sekitar 40 pixel dengan background yang sama, warna backgroundnya yang sama. Jika sudah, kita akan lakukan looping sampai sini. Nah, untuk setelah looping itu ada lingkaran juga di sini. Jadi kita set lingkaran di awal dan di akhir. Nah, di akhir itu tidak ada garis bantu lagi karena akan dibantu oleh garis yang ada di looping ini. Jadi nanti saya akan coba jelaskan garisnya ada di mana. Oke, contohnya itu seperti ini jika belum ada garis, maaf, jika belum ada item-itemnya. Jika sudah ada item-itemnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian loopingnya. Kita looping menggunakan for each. Untuk variabel data journey-nya kita akan gunakan variabel item dengan indeksnya itu kita tampung di key. Selanjutnya di dalam loopingnya kita akan buat satu buah div baru untuk menampilkan story-nya. Kita set flex dan flex row. Nah, bedanya kalau flex dan flex row ini adalah agar si itemnya itu diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Untuk full berarti ukuran lebarnya 100% dan ada justify center agar teksnya itu ditampilkan di tengah-tengah. Nah, kita akan ada pengecekan dari variabel key atau indeksnya itu. Jadi jika dia genap akan masuk ke bagian if ini, jika ganjil maka akan masuk ke yang sini. Nah, caranya itu variabel key modulus 2 sama dengan 0. Berarti ini adalah genap karena bilangan yang dibagi dengan 2 sisanya 0, maka itu adalah genap. Modulus atau sisa baginya 0 itu genap ya. Ini namanya simbol modulus menggunakan persen. Contohnya untuk indeks yang genap atau indeks ke 0 yang ada di sini. Jadi ini tuh item pertama, tetapi secara indeks merupakan indeks ke 0. Karena indeks mulainya dari 0, maka ini masuknya genap. Kita tampilkan terlebih dahulu di bagian paling kirinya itu tanggal. Bisa kalian lihat di sini ada format date, merupakan fungsi helper yang kita buat sebelumnya. W1/3 ini merupakan ukuran lebar dari si tanggalnya. Kemudian teks N, berarti teksnya itu berada di paling kanan. Jadi sebenarnya
si tanggalnya ini lebarnya sampai sini, tetapi karena kita menggunakan text N, jadi rata kanan, jadi di paling ujung seperti ini. Untuk teks XL merupakan ukuran fontnya 20 pixel dengan ketebalan cukup tebal, jadi seperti ini. Kemudian item kedua di dalam div ini yaitu dividernya atau garis bantunya yang ada di sini. Jadi kita samakan W1 atau 4 pixel secara lebarnya. Lalu kita pastikan juga menggunakan min width 1 karena jika tidak menggunakan min W1 ini terkadang si ukuran lebarnya itu lebih kecil dari 4 pixel karena terhimpit oleh item pertama dan item ketiga. Jadi pastikan menggunakan kelas ini juga. Untuk tingginya auto berarti menyesuaikan item yang ada di sini, dan backgroundnya juga sama menggunakan background slide 500. Lalu di sini juga ada margin secara horizontal yaitu 20 pixel. Selanjutnya item ketiga yang bagian ini kita set lebarnya juga 1/3 atau 33%. Untuk tingginya itu menyerupai konten dengan font size-nya 20 pixel. Selanjutnya ada warna background berwarna putih, kemudian kita urutkan secara vertikal untuk item di dalamnya. Jadi efeknya seperti ini, ada title dan story diurutkan dari atas ke bawah atau secara vertikal. Selanjutnya ada rounded MD, ada efek border radius di bagian sini. Dan ada padding 5 sekitar 20 pixel. Jadi ada jarak sekitar 20 pixel di sini. Dan ada margin bottom 40 pixel. Jadi ada jarak juga si komponen deskripsi ini ke bawah sini. Selanjutnya kita set juga margin top min 20 pixel agar posisinya itu setara ya teksnya antara tanggal dengan si title-nya. Karena kalau tidak nanti bakal aneh gitu ya. Karena tanggalnya di sini tapi nanti title awalnya bisa aja di sini dimulainya. Kalau tidak ada margin top minus 20 pixel ini. Untuk data-datanya kita menggunakan variabel item, lalu kita akses ke title dan story yang kita set sebelumnya di sini. Jadi ini title-nya, story, dan date-nya. Seperti itu. Jika dia ganjil, contohnya indeks 1 yang ini, maka posisinya dibalik, yaitu deskripsi di kiri, kemudian tanggal di kanan. Caranya cukup yang paling awal itu story-nya, baru tanggal di sini. Kan kalau di yang genap tanggal dulu baru story, sedangkan ini story dulu baru tanggal. Jadi hasilnya seperti ini untuk journey section. Inilah langkah-langkah terkait pengerjaan journey section. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau juga di kolom komentar YouTube. Terima kasih dan semoga bermanfaat.